Chapter 171 dimulai dari kita berada di sebuah apartemen. Terlihat 3 hero kelas A yang sedang menemui orang baru di apartemen tersebut. 3 hero tersebut adalah Butterfly, Chaintoad, dan Forte. Mereka memanggil orang baru untuk berbicara, tetapi orang yang berada di kamar itu masih belum keluar. Forte dengan kesal mengatakan, sebagai senior mereka tahu kau berada di sini. Dia berteriak untuk segera keluar untuk menemui mereka. Tak lama kemudian orang yang berada di kamar tersebut menjawab dan mulai membuka pintunya untuk menemui mereka. Wajah yang samar-samar dari ruangan tersebut mulai tampak. Forte mengatakan kau di sini sudah 3 hari lalu. Dan Butterfly juga mengatakan jadi kami pergi ke sini untuk menyapamu. Ketika Chaintoad hendak berbicara, muncullah wajah orang baru tersebut di hadapan mereka. Ternyata orang baru itu adalah King, hero kelas S. Seketika Forte terkejut dengan memasang wajah panik. Forte yang meyakinkan dirinya lagi apa yang ia lihat dengan membuka kacamatanya. Dan seketika 3 hero kelas A tersebut serentak terkejut, ternyata mereka bertiga telah mengganggu sosok manusia yang terkuat. Lalu kita pindah tempat di kota Z. Terlihat Pigot mencari sesuatu di kota itu dengan mengangkat puing-puing batu tersebut satu persatu. Dan di belakang dia ternyata ada sosok Black Sperm yang selamat dan bersembunyi di balik batu. Black Sperm di dalam hatinya bertanya apa yang dilakukan Pigot di sini. Apa yang ia cari di sini? Kemudian dari tim medis yang berada di helikopter menyarankan Pigot untuk kembali ke lab medis karena dirinya masih belum sembuh total. Pigot sedikit menghiraukan tim medis tersebut, tiba-tiba dia berlari seakan-akan menemukan sesuatu. Pigot berlari ke arah Black Sperm bersembunyi. Black Sperm yang melihat Pigot berlari ke arahnya mulai panik karena takut persembunyiannya diketahui oleh dia. Tim medis yang menjemput Pigot merasa kesal dan mengatakan kenapa hero kelas S sulit diatur. Lalu turun seseorang dari helikopter tersebut, dia adalah Air, hero kelas A. Dia akan menjemput Pigot untuk kembali dengan secara paksa. Air mengatakan, aku akan menjemput Anda tanpa terluka. Kemudian dia berlari dengan cepat untuk menjemput Pigot. Dengan cepat Air telah sampai di hadapan Pigot. Dia menodong senjatanya dengan mengatakan ini berakhir. Anda akan kalah dariku. Di saat mereka berdua berhadapan, terlihat di depan mereka di balik batu tersebut terlihat Black Sperm ketakutan dengan mengeluarkan keringat yang banyak. Lalu Air dengan wajah keyakinan mengatakan kembalilah ke lab dengan tenang. Atau kau ingin melawanku? Di saat Air berbicara ada sesuatu yang muncul di depan mereka berdua. Ternyata sosok itu adalah Evil Natural Water. Ukuran Evil Natural Water terlihat kecil. Air tanpa banyak bicara langsung menyerang monster tersebut dengan senjata bumerangnya. Akan tetapi monster tersebut menembakkan serangannya ke senjata yang Air lempar tadi. Tembakan Evil Natural Water tersebut menembus dan menghancurkan bumerang tersebut. Bahkan tembakan itu terus melesat hingga mengenai tepat tenggorokan Air hingga menembus ke belakang. Black Sperm terkejut melihat Evil Natural Water ternyata masih hidup. Seketika Pigot tanpa buang-buang waktu dengan cepat memakan Evil Natural Water itu. Meskipun dengan mudah Pigot menelan monster tersebut, Evil Natural Water memberikan perlawanan dengan terus menembakkan lasernya dari dalam tubuh Pigot. Sehingga laser itu tembus keluar. Sehingga tubuh Pigot mengalami luka-luka akibat serangan dari dalam. Lalu dari tim medis tadi menghampiri Pigot menanyai kondisinya. Dia bertanya apa barusan tadi dan menyuruh Pigot untuk memuntahkan apa yang ia telan barusan. Pigot menjawabnya, aku merasa bahwa aku belum mengalahkannya. Jadi aku hanya ingin memastikannya, jadi itu tanggung jawab kami. Pigot dengan konsentrasi untuk segera mencerna monster tersebut. Dan Pigot mengatakan lagi kepada tim medis itu jika aku naik helikopter itu tidak akan terbang. Jadi aku akan mampir ke toko ramen dan pulang. Kau sebaiknya membawa dia ke rumah sakit segera. Jadi Pigot mencari sesuatu di kota Z untuk memastikan monster yang masih hidup. Dan dia menolak tim medis yang menjemputnya juga, karena kalau dia naik maka helikopter tersebut tidak akan terbang. Sehingga dia milih jalan kaki untuk pulang. Dan Pigot mengatakan lagi untuk memastikan apa masih ada monster-monster yang masih hidup. Ketika Pigot pergi, Black Sperm yang masih bersembunyi tadi keluar dan mengatakan dia tidak bisa bersembunyi di tempat itu lagi. Dia berkata, aku tidak punya tempat bersembunyian lagi. Aku tidak berpikir bahwa Asosia Monster akan binasa.
sementara aku akan mencari protein dengan ukuranku yang saat ini. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan anak anjing." Ketika dia berjalan di tempat itu, dia bertemu seseorang di sana. Dia adalah Saitama. Saitama yang mencari barang-barangnya, dia mengangkat puing-puing batu yang berukuran besar. Seketika Black Spam terkejut dan berkeringat ketakutan. Di dalam hatinya, dia mengatakan, dia adalah orang yang mengalahkan Garo yang telah terbangun dengan satu pukulan. Di sini terlihat ingatan Black Spam bahwa dia menyaksikan Saitama tanpa baju memukul Garo kosmik yang baru bangkit. Ketika Saitama selesai mengangkat puing batu tadi, Genos merasakan kehadiran seseorang. Dan ternyata Genos menemukan seekor anjing di mana anjing ini adalah salah satu monster, yaitu Rover. Saitama melihatnya mengatakan anjing besar. Black Spam yang melihat dari kejauhan terkejut karena Rover itu masih hidup. Black Spam yang ketakutan dan merasa kasihan terhadap anjing itu mengatakan, "Maaf untuk saat ini, sementara anjing itu dibuang. Dengan kesempatan ini, aku akan melarikan diri dari tempat ini sejauh mungkin." Namun, Black Spam tidak jadi melarikan diri dan melihat apa yang dilakukan Saitama. Saitama malah menggendong anjing itu dan mengatakan bahwa anjing ini baik. Black Spam yang melihat ini di dalam hatinya berkata, "Kau pikir itu anjing? Apa kau suka binatang? Aku pikir aku harus hidup memulai kehidupan dari awal. Mungkin ini kesempatanku." Genos bertanya, "Guru, apa kau menyukai anjing?" Saitama menjawab, "Baru-baru ini aku menyukainya. Mereka adalah sahabat manusia. Dia lucu." Black Spam yang mulai berkeringat, dia berkata dalam hatinya, "Perburuan monster terus-menerus, dia sangat kuat. Kau bisa membiarkan orang ini menyembunyikanmu. Tidak ada tempat yang lebih aman." Dengan penuh keringat, dia memutuskan untuk muncul di hadapan Saitama. Dan berakhir chapter kali ini. Dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya dan sampai jumpa.